Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan 7. Pertemuan ke-7 ini pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Berarti minggu depan kita ada UTS. Kali ini kita akan membahas mengenai UML atau Unified Modeling Language. Desain sistem tidak kalah penting untuk membuat sebuah program. Tidak jarang perusahaan-perusahaan besar membutuhkan desain yang untuk project atau program yang mereka buat. UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dengan desain berorientasi objek OOAD yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan di awal 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Bosch, Rumbaugh, dan Jacobson. Tetapi UML mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada pertengahan saat pengembangan UML dilakukan standarisasi proses dengan OMG, Object Management Group, dengan harapan UML bakal menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang akan datang, yang sekarang sudah banyak dipakai oleh berbagai kalangan. Jadi UML dibuat untuk memudahkan para sistem developer untuk berdiskusi dengan bahasa pemodelan yang mudah dipahami. Adapun keunggulan dari UML digunakan untuk pemodelan suatu sistem. Jadi bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan konsep berorientasi objek, dan juga untuk menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Sejarah singkat dari UML. UML dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Rumbaugh menggabungkan kekuatan dengan Bosch. Mereka berdua lalu bekerja sama di Relation Software Corporation. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan model Bosch dan Rumbaugh. Pada bulan Oktober 1995, UML merilis versi 0.8 dan pada waktu yang sama juga Jacobson bergabung dengan Relation. Cakupan dari UML semakin luas. Kemudian dibangun persatuan untuk UML dengan beberapa organisasi yang akan menyumbangkan sumber dayanya untuk bekerja, membangun, dan melengkapi UML. Untuk pengertian tersendiri di sini UML itu adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perilaku lunak. Jadi UML itu menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Atau UML itu lebih jelasnya adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artefak tersebut dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak. Dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak lainnya. Selain itu, UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep oriented object. UML dibuat oleh Grady Bosch
James Rumbox, dan Ipar Jacobson di bawah bendera Rational Software Corp. UML menyediakan notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. Nah, area penggunaan UML. Nah, UML digunakan paling efektif pada domain diantaranya di sistem informasi perusahaan, sistem perbankan dan perekonomian, di bidang telekomunikasi, nah, kemudian bisa juga di bidang transportasi, di bidang penerbangan, bidang perdagangan, kemudian di bidang pelayanan elektronik, kemudian di bidang pengetahuan dan bidang pelayanan berbasis web terdistribusi. Nah, bagian-bagian utama dari UML adalah view. Nah, view, diagram, model elemen, dan general mekanisme. Nah, view digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Nah, beberapa jenis view di dalam UML antara lain use case view, logical view, component view, currency view, dan deployment view. Nah, di sini ada use case view. Jadi nanti use case view itu nanti mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai dengan diinginkan eksternal aktor. Nah, aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. Nah, view ini menggambarkan use case diagram dan kadang-kadang dengan activity diagram. View ini digunakan untuk pelanggan, perancang, pengembang, dan penguji sistem. Nah, kemudian ada logical view. Ini mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statistik, kemudian kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirimkan pesan ke objek lain dalam bentuk suatu versi tertentu. Nah, view ini digambarkan dalam kelas diagram untuk struktur statis dan dalam state, sequence, collaboration, dan active diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk merancang dan pengembangan. Gitu. Nah, kemudian ada lagi komponen view. Nah, ini mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul komponen yang merupakan tipe lainnya dari kode modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungan juga alokasi sumber daya komponen dan informasi administratif lainnya. Nah, view ini digambarkan dalam komponen view dan digunakan untuk mengembangkan developer. Nah, currency view membagi sistem ke dalam proses dan proses. Nah, view ini digambarkan dalam diagram dinamis di state, sequence, collaboration, dan activity diagram. Nah, dan diagram implementasi atau komponen dan deployment diagram serta digunakan untuk pengembangan, untuk pengembang ya, untuk developer, pengintegrasi, dan penguji. Nah, kemudian yang terakhir ada deployment view. Nah, ini mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat gitu, dan bagaimana hubungan dengan lainnya. View ini digambarkan dalam deployment dengan diagram dan digunakan untuk pengembang, gitu, untuk developer, jadi pengintegrasi, dan untuk penguji. Nah, kemudian UML itu mendefinisikan diagram-diagram, gitu ya. Nah, jadi diagram itu berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau spek suatu dari sistem.
Nah, sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Nah, adapun jenis dari diagram diantaranya yang pertama ada use case diagram. Nah, use case diagram itu menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Nah, use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, namun dapat juga dilakukan oleh activity diagram. Use case diagram hanya yang dilihat dari luar oleh aktor, nah, jadi keadaan lingkungan sistem yang dilihat oleh user dan bukan bagian fungsi yang ada di dalam sistem. Itu kalau untuk use case. Nah, kemudian ada kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas mempresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Nah, ada yang menggunakan associate, terhubung satu sama lain, dependent, satu kelas tergantung atau menggunakan kelas yang lain, spesial, satu kelas merupakan spesialisasi dari kelas lainnya, atau package, grup bersama sebagai satu unit. Nah, jadi sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Nah, kemudian yang ketiga ada sequence diagram. Nah, ini menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah project. Nah, kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara project, antara objek gitu ya. Jadi interaksi antara objek sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Nah, kemudian ada lagi state diagram. Ya, state diagram. Nah, jadi menggambarkan semua state. State itu kondisi ya, yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Nah, kejadian dapat berupa objek lain yang mengirim pesan. State kelas ini digambarkan untuk semua kelas, hanya mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan kondisi kelas berubah oleh state yang berbeda. Nah, kemudian ada activity diagram. Nah, kalau activity diagram itu menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas. Nah, ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi. Nah, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Nah, kemudian ada objek diagram. Ada objek diagram. Jadi kemudian ada kolaborasian ya. Kolaborasian diagram. Ya, jadi menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram. Jadi dalam menunjukkan pertukaran pesan, kolaborasian dianggap jadi kolaborasian diagram itu menggambarkan objek dan hubungannya. Nah, jika penekanannya pada waktu atau urutan, gunakan sequence diagram. Tapi jika penekanannya pada konteks, gunakan kolaborasian diagram. Nah, kemudian ada lagi komponen diagram. Nah, ini menggambarkan struktur fisik kode di komponen. Nah, jadi komponen dapat berupa source code, komponen biner, atau executable komponen. Nah, sebuah komponen berisi informasi tentang logic class atau kelas yang diimplementasikan
sehingga membuat pemetaan dari logic view ke komponen view. Nah, kemudian ada deployment diagram. Ini menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Nah, ini menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat. Jadi satu sama lain dan jenis hubungannya. Jadi dalam node executable itu komponen dan objek yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.